نية لرضا الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيد علي جدي مجيد عبد الحميد مجيد الحسن بن حجامنا مجيد عبد الكريم مجيد النووي مجيد عبد الكريم مؤلف الكتب التي علمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة سيد الشيخ شهاب الدين بن حجر بن أحمد العسقلاني إلى حضرة سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam yang sangat kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali di pagi hari ini meskipun suasana hujan dari tadi malam.
Allah mampukan kita menjaga keistiqomahan, melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nasha'ihul Ibad. Pagi hari ini pembahasan makalah yang ke-20, paling atas ya, barisan paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wal maqalatul ishrun, maqalah yang ke-20, An Hatim al-Asham rahimahullahu ta'ala, dari beliau Imam Hatim al-Asham, Imam Hatim yang tuli ya. Jadi Imam Hatim ini diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang wali besar di zamannya, juga ulama itu barokah pura-pura tuli. Masih ingat ya kisahnya, dalam rangka menutupi aib kekurangan orang lain, ini diangkat menjadi wali. Punya toko, ada ibu-ibu belanja, saat beli barang kentut. Saat beli barang kentutnya over dari sisi suara dan bau, sampai merah pipinya. Malu. Imam Hatim dengar kentutnya langsung pura-pura tuli, sehingga saat yang belanja tadi nanya dagangan ini dagangan itu, ya jawabannya seperti orang tuli. Dan hebatnya, sampai perempuan tadi meninggal itu Imam Hatim tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian itu. Pokoknya setelah kejadian itu Imam Hatim itu menjadi orang tuli. Baru setelah perempuan itu meninggal, beliau diangkat oleh Allah derajatnya menjadi ulama, menjadi wali, bercerita. Kita mampu. Terkadang kita ini, saudara kita nggak punya kesalahan saja, kita cari-cari kesalahan, nutupi aib kekurangan saudaranya. Hal yang sepele sebenarnya, jangan sampai dia malu karena dia kentut. Ini Imam Hatim al-Asham yang dalam banyak kitab diceritakan karomah-karomahnya. Imam Hatim yang tuli. Annahu qal, beliau Imam Hatim pernah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Al-ajlatu minasyaitan. Al-ajlah atau al-ajalah, buru-buru, tergesa-gesa, itu adalah setan. Setan itu dalam melakukan sesuatu sukanya buru-buru, tergesa-gesa. Ai al-isra fil umur, buru-buru, tergesa-gesa
dalam urusan itu adalah setan. Illa fi khamsi mawadi. Meskipun demikian, buru-buru pada 5 tempat ini bukan setan, tapi itu sangat diperintahkan, sangat dianjurkan. Buru-buru nggak bagus, tapi buru-buru pada 5 perkara ini bagus, terpuji, diperintahkan. Wa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh buru-buru di 5 perkara ini merupakan sunnah Rasulullah yang agung dan mulia, yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, untuk menghidupkannya. Buru-buru yang merupakan sunnah Rasul yang mulia, yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, mengamalkannya itu kapan saja. Perhatikan, yang pertama, it'amudz dhaif idza nazalah. Kalau ada tamu sampai di rumah kita, sudah duduk, kasih makan, kasih suguhan semampu kita. Pokoknya jangan sampai kita tidak menyuguhkan sesuatu. Satset, minimal ya dikasih air minum. Jangan sudah ngobrol 1 jam lebih, sama sekali tidak ada suguhan yang keluar, ada sanput gelas juga nggak dipersilakan minum. Sudah begitu tak ada pipetnya pula. Mencoba buka pakai kunci nggak bisa-bisa, tuan rumahnya pun juga membiarkan. Pernah mengalami seperti ini? Pernah nggak? Nauzubillahi min. Jadi sangat dianjurkan kalau kita punya tamu sudah duduk di rumah kita, segera persilahkan minimal ya minum, syukur dikasih makan. Banyak orang dimuliakan Allah itu karena suka ngasih makan tamu. Makanya tradisi para ulama, para kiai kita, terlebih di daerah Jawa Tengah ya, Magelang, Wonosobo, itu terkenal. Kita kalau lebaran, Syawal, tanggal ke-4, bawa rombongan, semua dikasih makan. Ya, karena ngamalkan. Sebab Nabi katakan, tamu yang datang ke rumah kita, lalu benar-benar kita muliakan. Ya pokoknya, andai benar-benar tidak ada yang kita suguhkan, muliakan dengan bahasa yang baik, yang santun. Tidak kok kita cuekin, apalagi dari awal sampai mau pulang kita tinggal main HP. Kadang iya kita memang ngobrol, tapi juga kita sambil main HP. Ini Masya Allah itu sangat tidak baik ya. Tamu yang datang ke rumah kita, lalu kita muliakan, kita berikan hak-hak tamu, dan itu ajaran agung Rasulullah, itu datangnya membawa rahmat dan barokah, pulangnya membawa dosa dan keburukan-keburukan kita, serta keburukan-keburukan yang ada di rumah kita. Yang nanti di tengah perjalanan dia pulang, Allah perintahkan keburukan kita yang dibawanya, ya, dosa-dosa kita yang dibawanya dibuang di tengah samudra yang paling dalam. Nabi Ibrahim itu ketika ditanya, apa penyebab Allah sampai memberimu gelar ittakhadzakallahu khalilan? Apa penyebab sampai Allah memberimu gelar yang belum pernah diberikan, disematkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, bahkan manusia sebelummu?
kamu diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. 3 perkara kata Nabi Ibrahim, dan diantaranya Nabi Ibrahim itu sangat terkenal memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim sangat terkenal kalau makan selalu ngajak orang. Sampai pernah satu ketika sebab sarapannya telat, begitu juga makan malamnya telat, rela berjalan 2 mil. Kalau 1 mil 1,9 berarti ya kurang lebih 4 kilo. Demi apa? Cari kawan untuk diajak makan bersama. Yang traktir maksudnya, yang traktir. Kita ini terkadang cari kawan cuma minta ditraktir. Itu Nabi Ibrahim. Ya, makanya sampai mendapatkan sebutan Abu Dzuyuf, bapaknya tamu, bapaknya anak-anak yatim. Tiap hari masak besar untuk anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan setiap tamu yang datang ke rumahnya itu pasti dijamu sepuasnya. Nabi Ibrahim, ya. Jadi segera keluarkan suguhan, meskipun itu hanya minuman. Jangan itu tadi sudah ngobrol 1/2 jam lebih, sudah ditinggal main HP sendiri, nggak ada minuman 1 gelas pun yang keluar. Nah, kalau seperti ini pulang ya nggak bawa dosa dan keburukan yang ada di rumah kita. Tapi kalau kita hormati, muliakan dengan baik, apalagi sampai kita kasih suguhan, syukur, selalu kita kasih makan. Jangan hitung-hitungan dunia terus. Wah, ini kalau tiap hari ada tamu kayak begini bisa bangkrut tamu. Padahal tamu bawa rahmat. Nah, dan itulah yang menjadi tradisi baik guru-guru kami. Meskipun kami belum mampu ya meniru sebagaimana guru kita, guru-guru kami ya. Itu kalau ada tamu pasti nanti kalau sudah kumpul bis-bisan tiap hari di Magelang, Tegalrejo, di Wonosobo itu semua disediakan makan. Bahkan daerah Wonosobo itu pernah kita ada 2 hari di sana, mereka yang kita lewati rumahnya itu pokoknya sangat berharap kita mampir dan semua ngasih makan. Ini kalau di rumah pertama sudah terlalu kenyang, ya, yang kedua, ketiga akan kecewa. Sunnah Rasulullah. It'amud dhaif, memberikan suguhan kepada tamu idza nazala, setelah tamu itu duduk di rumah kita, ini disunnahkan segera, jangan nunggu nanti sampai akhirnya pulang nggak sempat kita kasih minum. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahul muslim syahwatahu, barang siapa yang ngasih makan saudara muslim yang memang dia butuh makan, pokoknya pas lapar kita undang, kita jamu, kita kasih makan, atau lapar kita ajak ke kedai, kita ajak makan, kita yang bayar ya. Jangan tiap hari memang cari kawan makan tapi kita minta ditraktir, bukan kita ya. Nabi Ibrahim kalau telat makan pagi, orang sekitarnya sudah makan, rela berjalan 2 mil. Begitu juga telat makan malam, entah ada urusan apa, yang di rumah sudah semua makan, cari kawan diajak makan, yang traktir.
harramahullahu ta'ala 'alan nar. Makanya banyak sebenarnya amalan-amalan yang sepele itu benar-benar bisa menyelamatkan kita dari neraka. Di antaranya it'amut ta'am, ngasih makan pada mereka yang memang butuh makanan. Istiqomah mengamalkan itu, kata Nabi, harramallahu ta'ala 'alan nar, Allah haramkan jasadnya tersentuh neraka. Kesimpulannya, ya tidak akan merasakan siksa neraka. Andi dihisab, setelah hisab langsung surga. Karena manusia kelak di hari kiamat itu kan ada yang setelah dihisab selamanya di neraka. Ada yang setelah dihisab mampir neraka dulu baru ke surga. Ada yang setelah dihisab langsung surga. Bahkan ada yang tidak melewati hisab apalagi azab, dibangkitkan, ditempatkan di tempat yang mulia, tidak berkumpul di mahsyar bersama manusia, lalu dibawa ke surga. Kita tergolong yang mana? Wallahu a'lam. Tapi Allah serta Rasul memberikan petunjuk. Yang setelah dihisab masuk neraka selamanya siapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab bal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka yang mati kafir meskipun selama hidupnya mereka mukmin, mati su'ul khatimah, itu selamanya di neraka, tidak akan dipindah ke surga. Naudzubillahi min, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Terus minta pada Allah, karena tidak ada satupun yang menjamin, meskipun mungkin saat hidup di dunia kita ini sepertinya orang baik, belum tentu mati kita husnul khatimah. Ya, terus minta agar Allah tetapkan iman dan Islam di hati kita sampai kita menghadapnya. Karena kalau sampai naudzubillah, meskipun kufurnya, ingkarnya pada Allah, keluarnya dari Islam menjelang kematiannya, tetap kekufuran sesaat menjelang kematiannya itu menghapus keimanan selama hidupnya, juga menghapus kesalehan-kesalehan selama hidupnya, selamanya di neraka. Yang kedua, setelah dihisab mampir neraka dulu baru dibawa ke surga. Siapa? Mereka yang matinya iman, tapi sebelum mati masih punya banyak dosa yang belum sempat ditobati dengan benar. Belum sempat, Allah belum memberikan kemampuan, sehingga banyak dosa yang dibawa mati. Artinya banyak yang belum ditobati dengan benar sesuai syarat dan aturan dalam taubat, tapi matinya iman. Setelah dihisab transit dulu di neraka, karena surga tempat suci dan tidak layak berada di surga kecuali orang-orang suci. Yang masih bawa dosa, orang-orang kotor, harus disucikan dulu, dan tidak ada cara mensucikannya kecuali disucikan dengan disiksa di neraka. Masuk surga. Yang ketiga, setelah dihisab langsung dibawa ke surga. Sebab apa? Sudah nggak punya dosa, dosanya benar-benar sudah ditobati sebelum matinya, diteliti sudah bersih, setelah dihisab dibawa ke surga. Tapi tetap ikut antri dihisab ribuan tahun dunia ya,
ribuan tahun dunia di mahsyar. Yang keempat inilah yang paling bahagia dan kita berharap mudah-mudahan tergolong yang keempat. Siapa mereka? Yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Mereka yang masuk surga tanpa lewat hisab, apalagi azab. Siapa mereka? Orang yang mati syahid dunia akhirat. Siapa lagi mereka? Orang yang istiqomah jamaah, baik sedang di rumah dalam perjalanan, nggak pernah ditinggalkan. Siapa lagi? Orang yang istiqomah adzan, ajak orang lain untuk sholat, istiqomah dan adzannya memang benar-benar ikhlas lillah, nggak mengharapkan gaji. Hanya muadzin di Batam nggak masuk rata-rata digaji. Ada kurang lebih 12 dalam satu riwayat Nabi jelaskan mereka yang kelak di akhirat masuk surga wala yuhasabuna, mereka tidak dihisab. Di antaranya lagi orang yang istiqomah habis wudu, setiap habis wudu, entah wudu untuk sholat, entah wudu untuk nyentuh Quran, atau wudu biar menjaga wudu, setiap habis wudu baca surah Al-Qadar 3 kali, istiqomah. Mudah-mudahan kita dimampukan yang mana ya, sehingga kalau di akhirat yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa lewat hisab. Amin amin Allahumma. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dalam hadis yang lain riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As bersabda, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yusbi'ah, barang siapa ngasih makan saudaranya dengan roti sampai kenyang. Karena orang Arab itu memang makanan pokoknya gandum. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya nasi. Kalau masih normal-normal saja kesehatannya. Kalau nanti sudah ada diabetes, sudah dilarang makan nasi. Ya, orang yang ngasih makan sampai kenyang. Apa kata Nabi? Wasaqahu minal ma hatta yurwiyah. Juga ngasih minum sampai seger, benar-benar kehausan, dikasih minum sampai hilang hausnya. Ba'uda minan nar, sungguh orang itu akan dijauhkan dari neraka sab'a khanadik, yang jarak antara dirinya dengan neraka 7 parit besar. Kullu khandak masiratu sab'i mi'ati am. Masya Allah. Yang jarak antara satu parit ke parit yang lain perjalanan 700 tahun. Artinya apa? Orang yang suka ngasih makan sampai kenyang, suka ngasih minum sampai seger, istiqomah amalan baik ini dia kerjakan, sungguh kelak di akhirat juga tidak akan merasakan siksa neraka. Langsung masuk surga setelah dihisab. Terlebih ketika punya amalia-amalia yang menyebabkan mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Ini jangan sepelekan kasih makan ya. Gak rugi kok. Sebab sedekah yang kita keluarkan, kita yakin syariat menjanjikan balasan. Syariat menjanjikan annama, harta kita akan semakin berkembang, minimal berkembang keberkahannya. Tapi kalau kita bakhil, nggak pernah sedekah, kita lupa bahwa harta kita mati dibawa Pak. Sama sekali tidak. Sekaya apapun orangnya, tetap
Yang dibawa ya hanya selembar, 2 lembar, 3 lembar kain kafan. Ya, nggak ada yang dibawa. Terus sudah terlanjur di dunia, harta kita simpan, nggak kita sedekahkan. Sudah di dunia banyak orang yang nggak simpati, benci. Allah pun juga murka, Rasul juga murka. Harta yang kita kumpulkan, kita banggakan, kita mati pun tidak kita bawa. Mengharapkan doa dari orang kan kiri kita, benci kok. Malah setelah mati kita hanya jadi perbincangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Haji Fulan. Oh, Haji Fulan yang bakhil itu ya? La ilaha illallah. Na'udzubillahi min. Gak ada simpati, bahkan takziah pun malas. Ya, ini sunnah Rasulullah. Suka ngasih makan sampai kenyang, ngasih minum sampai seger, dan itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Rasul hijrah sampai di Madinah masih di atas onta, pidato pertama kali Rasulullah. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi yang sangat disegani oleh orang-orang Yahudi, menjadi panutan oleh orang-orang Yahudi. Ini yang meriwayatkan. Akhirnya dia sadar, mu'alaf, termasuk banyak meriwayatkan hadis. Itu memberikan saksian. Nabi itu pertama kali sampai di Madinah, riwayat belum sempat turun dari ontanya. Di depan orang begitu banyak penduduk Madinah, belum semuanya Muslim, Yahudi, Nasrani masih banyak. Pidato beliau, ya ma'syarun nas, seluruh penduduk Madinah, semua manusia, afsus salam wa'at'imut tu'am wasilul arham sallu billail wan nasu niyam. Yang ditanamkan oleh Rasul kepada penduduk Madinah itu bukan kok langsung kalian yang belum beriman kepada Allah segera beriman, bukan. Segera masuk Islam, bukan. Tauhidkan Allah, bukan. Apalagi terus mengancam, menakut-nakuti, no. Tapi Nabi menyampaikan satu, afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Wa'at'imut tu'am, jadilah pribadi yang suka ngasih makan, dermawan. Kalau ada di antara kalian yang kurang makan, kamu berlebih kasih. Gak ada kaitannya dengan Islam ini. Benar-benar ajaran sosial. Wasilul arham, sambung persaudaraan di antara kalian. Meskipun kalian beda suku. Waktu itu suku yang terbesar di Madinah, suku Auf dan suku Khazraj. Ya. Dan baru yang keempat khusus untuk Muslim, tengah malam sholat, di saat yang lain tidur nyenyak. Ini ajaran Rasulullah. Jadi nggak ada satupun riwayat Rasul mengajarkan caci maki, provokasi, nggak ada. Maunya Nabi semuanya hidup rukun, menebarkan salam, menyambung silaturahim, dan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Ya. Jadi di antara petunjuk Rasulullah kalau kita ingin benar-benar dijauhkan dari dahsyatnya siksa neraka, jauhnya berapa? 7 parit. Jarak antara parit satu ke parit yang lain 700 tahun perjalanan. Di antaranya apa? Jadilah pribadi yang suka
ngasih makan orang lain sampai kenyang, ngasih minum orang lain sampai seger. Diamalkan ya, khususnya kalau ada tamu. Nanti kalau saya bertamu ke Bapak Ibu, ya siapkan minimal minum, diajak ngobrol yang baik. Sedih ya terkadang kita bertamu, Masya Allah, tuan rumahnya itu sudah ngobrolnya sedikit-sedikit, gak ada yang keluar, meskipun sanput gelas, sudah begitu ditinggal main HP. Kira-kira gimana kalau kita bertamu, terus pelayanannya seperti itu? Nah, kalau tamu yang seperti itu pulangnya nggak bawa dosa kita. Tamu yang datangnya bawa rahmat dan barokah, pulangnya bawa dosa dan keburukan kita, tamu yang kita muliakan. Tamu yang kita, ini yang pertama. Yang kedua, wa tajhizul mayyit idza mata. Urus, lakukan fardu kifayah sesegera mungkin ketika seseorang itu diyakini kematiannya. Kalau sudah yakin mati, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau menundanya untuk urusan yang memang darurat, nggak bisa disegerakan pelaksanaan fardu kifayahnya. Sebagaimana Nabi itu meninggal hari Senin. Dikuburnya hari apa, Pak? Hari itu juga? Ada yang tahu? Nabi kita Muhammad ini meninggalnya lahir hari Senin, hijrah juga hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Dikuburnya hari Senin. Benar? Hari apa? Rabu. Berarti Nabi hari Senin meninggal, dikuburkan hari Rabu. Mengapa kok ditunda? Karena ada sesuatu yang sangat genting yang harus diselesaikan. Apa itu? Suksesi. Siapa pengganti Rasul? Sebab ketika terdengar kabar Nabi meninggal, khususnya orang-orang Madinah, itu sudah berkumpul dan punya calon pemimpin versi mereka. Sehingga mendengar itu Abu Bakar, Umar, Utsman segera nyusul ke tempat mereka berkumpul, berunding, berdebat tentang siapa sebenarnya yang layak menjadi penggantinya Rasulullah. Dan itu sampai 2 hari. Makanya yang ngurus jenazahnya Nabi itu ya memang Sayyidina Ali, diakui atau tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman ini sibuk ngurusi perkara yang juga sangat penting bagi umat Islam. Jangan sampai meninggalnya Nabi lalu masing-masing mengangkat pemimpin penggantinya Nabi. Tahu ya? Nah, di sebuah fasum yang berada di depan pelataran Masjid Madinah, sampai sekarang masih tempatnya. Kalau kita umroh biasanya ada jalan-jalan ke sana, namanya apa? Bangunan Bani Saqifah ya, di sana. Baru setelah disepakati Abu Bakar pengganti Rasul, dilaksanakan pemakaman jasad mulia Rasulullah. Nah, kalau ada kepentingan seperti itu silakan ditunda. Tapi secepat mungkin segera laksanakan, langsung mandikan. Kalau nunggu anak, yang memang anak ini kepingin silakan. Tapi posisinya itu sudah dimandikan. Kita beberapa kali diminta ngurus jenazah. Ini ada sebagian daerah yang
pokoknya kalau anak-anaknya belum berkumpul itu nggak boleh dimandikan. Itu nyiksa mayit, Pak. Silahkan nunggu kalau memang anaknya itu pengen jumpa jasad orang tuanya, tapi setelah dimandikan. Ada yang pernah praktek memandikan mayit? Sini, Min, pernah ikut? Mayit itu kalau sudah kaku, kotoran-kotoran di dalam tubuhnya sulit keluar. Makanya ande, karena ada ya daerah yang memang pokoknya kalau belum kumpul semua jangan dimandikan. Itu nyiksa mayit. Itu tidak akan bisa tuntas kotoran yang ada dalam perut mayit ketika dimandikan keluar semua, itu nggak bisa. Nunggu silakan, tapi sudah dalam posisi dimandikan, dikafani. Ada nanti kok di tengah nunggu anaknya yang dalam perjalanan, mohon maaf, keluar kotoran, cukup dibersihkan, nggak usah dimandikan lagi, nggak usah diwudukan lagi, nggak usah, cukup sekali itu. Jadi termasuk buru-buru yang sangat dianjurkan, dan itu bagian sunnah Rasulullah, tajhizul janazah, tajhizul mayyit, ngurusi, melakukan fardu kifayah kalau istilahnya orang Batam, ketika ada orang yang meninggal segera mandikan, karena kalau masih belum terlalu lama saat mandikan dari cara kematiannya, ini masih lentur semua, kotoran di urut itu pun keluarnya gampang, tapi kalau sudah lama keras semua, Pak. Padahal mayat itu meskipun ceritanya tidak kita dengarkan, makanya Nabi perintahnya kalau mandikan mayat yang halus, karena kalau kamu terlalu kenceng dia nangis teriak kesakitan. Cuma kita tidak dengar ya. Itu kan kesakitan luar biasa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mauti ayyu farali jami'i man tabi'a janazata. Sungguh pertama kali mayit yang mukmin bisa memberikan kebaikan kepada yang hidup itu adalah saat dia mati segera diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Apa kebaikan yang diberikannya? Menjadi sebab orang-orang yang ngurus jenazahnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meskipun hukumnya fardu kifayah, kalau ada kesempatan datang itu bisa melebur dosa. Terlebih kalau kita mau ikut mensolatkan. Kenapa nggak ikut mensolatkan? Kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lain gugur, ya nggak salah sih omongan, tapi rugi. Beratnya apa sih nyolatkan mayit? Paling kita ambil wudhu 5 menit, sabar nunggu, lalu kita sholat, ya 15 menit lah prosesi sholat. Sementara pahalanya, man shallal janazah walahu qiratun. Kata Nabi, orang yang mensolatkan jenazah baginya 1 qirat, pahala 1 qirat. Qila ya Rasulullah mal qirat, ya Rasul, pahala 1 qirat itu seberapa? Nabi jawab, mislu jabali Uhudin minal ajr. Pahala 1 qirat itu pahala sebesar gunung Uhud. Hanya modal wudhu, sholat plus ikut mendoakan, ya paling 15 menit dapat pahala sebesar gunung Uhud. Jangan sepelekan. Fardu kifayah itu kan kalau yang lain sudah melaksanakan, kita nggak berkewajiban, benar, tapi kamu rugi. Apalagi takziah pun tidak. Padahal pertama kali mayit mukmin bisa memberikan kebaikan pada yang hidup berupa menjadi sebab Allah ampuni orang-orang yang masih hidup,
Itu ketika yang masih hidup ikut ngurus jenazahnya, ikut takziah, ikut mensolatkan, ikut ngiring. Man atba'al janazah, siapa yang ikut ngiring jenazah sampai ke kuburnya dan tidak kembali sebelum selesai pemakamannya, selesai ditalkin baru bubar, falahu qiratun ukhra, baginya pahala satu qirat yang lain. Kalau nggak ada kegiatan, kesibukan, ikut sampai makam. Karena pahalanya kalau kita plus nyolati, pahalanya apa? 2 qirat. Berapa pahala 2 qirat? 2 gunung Uhud. Alhamdulillah, ibu-ibu juga ikut nyolatkan ya. Saya melihat ketika ada sholat jenazah, ibu-ibunya masih tetap di rumah. Yang ikut ke masjid nyolatkan sedikit, rugi bu, rugi. Sholat jenazah itu perintah bukan hanya untuk laki-laki, ya, tapi untuk takziah perempuan pun diperintahkan. Pahalanya sama dengan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Idza mata ar-rajulu min ahli al-jannah istahya Allahu 'azza wa jalla ay yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Kan Nabi hadis yang kedua mengatakan orang baik lah, orang baik, apalagi ulama, guru kita meninggal, ulama yang tidak diragukan lagi kesalehannya meninggal, maka Allah malu menyiksa orang-orang yang membawanya. Makanya pada rebutan mayat ini sampai jalan sendiri, pengen rebutan ikut membawanya meskipun sebentar, gantian. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu ya, seorang ulama besar dari Madura, ya, cucu Syekhana Khalil, kedua putranya seangkatan, dari tempat sampai ke masjid sampai ke makam itu mayat jalan sendiri sebab rebutan pengen bisa membawanya. Ternyata keutamanya Allah malu kalau ada ahlul jannah mati, nyiksa mereka yang sempat ikut membawanya, memikulnya. Kan rebutan itu Pak, ribuan orang rebutan. Allah malu menyiksa orang yang ikut membawa jenazahnya, mengiringi jenazahnya, dan juga ikut mensolatkan jenazah. Jadi termasuk perkara yang dianjurkan untuk disegerakan adalah ngurus jenazah ketika sudah diyakini kematiannya. Ini yang 2, 3, 4, 5 dilanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana wa atif alaina khalqaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.